Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Frista Karmelia Mulyadi dengan NIM 2003580. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait proyek tugas akhir dari mata kuliah SKADA yang saya buat dengan judul Power Generation System dengan sistem pembangkit listrik tenaga angin. Yuk simak videonya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan lebih lanjut tentang proyek yang saya buat. Nah, ini merupakan proyek yang saya buat, di mana ada beberapa teknik seperti speed, ekspresinya atau teknik, lalu ada teknik button untuk push button awal untuk menyalakan seluruh sistem. Lalu di sini ada slider dengan teknik speed, di mana slider ini untuk mengindikasikan bahwa tegangan dimulai dari 0 sampai 100, artinya ini mengibaratkan bahwa tegangan itu dialirkan dari yang kecil sampai ke tegangan maksimal 100. Karena di sini saya menggunakan komponen transformator, yaitu untuk menaikkan tegangan. Lalu di sini saya menggunakan 2 push button dan juga 2 light. Yang pertama, ini push button pertama dengan tagline PB3, karena agar tidak membingungkan, saya memilih tagline ini PB3 dengan dilabelnya PB atau push button, di mana type dari push button ini merupakan I/O discrete dengan access name M221. Nah, ini tuh yang akan dihubungkan ke PLC Schneider yang saya gunakan. Application name-nya itu DAS TCP yang saya gunakan di manajemen konsolnya. Dengan topik name-nya itu topik underscore long. Oke. Lalu itemnya itu 000001. Lalu yang kedua ada light 1, di mana tag name-nya L1 dengan tipe I/O discrete dengan akses name yang sama M221, karena saya menggunakan tipe PLC M221. Lalu itemnya itu 000002. Lalu yang ketiga yaitu ada push button 2 dengan tag name-nya PD4, di mana menggunakan tipe I/O discrete juga, lalu dengan access name M221 dengan item 000003. Lalu di sini juga saya menggunakan light dengan ekspresinya L2 dan tag name L2 menggunakan tipe I/O discrete dengan akses name M221 dan item 0004. Kenapa saya menggunakan kedua PB ini dan kedua indikator lampu ini? Karena mengibaratkan bahwa pada proses di pembangkit listrik tenaga angin ini kan turbin akan berputar, lalu akan menghasilkan tegangan yang diolah di sini dan dinaikkan tegangannya menggunakan transformator, lalu dialirkan menggunakan kabel-kabel atau tiang transmisi ya. Nah, setelah itu saya menggunakan indikator push button 1 dan push button 2 ini untuk menjadi tanda bahwa tegangan itu berhasil mengalir ke industri-industri. Jadi dengan tanda misalnya setelah tegangan ini beralir di industri ini bisa menggunakan tegangan tersebut gitu. Jadi nanti lampu akan menyala. Nah, itu artinya tegangan berhasil masuk ke rumah atau industri-industri akibat dari si pembangkit listrik tenaga angin.
Lalu setelah itu saya menggunakan si software PLC yang Schneider ini dengan menggunakan dua ladder, di mana ladder pertama untuk PB1 yang di sini kita bisa lihat bahwa PB1 ini bisa dikontrol oleh PLC ini, PB1 atau rumah, dengan simbolnya M0 dan juga outnya M1. Lalu ladder yang kedua yaitu PB2 atau untuk pabrik, di mana menggunakan simbol M2 inputnya, lalu outputnya M3. Setelah itu saya akan memperlihatkan Windows script terlebih dahulu. Di mana yang pertama untuk console-nya di sini speed sama dengan 0. Lalu untuk file showing-nya di sini saya menggunakan beberapa script, di mana yang pertama jika button bernilai 1 maka speed itu ditambah 1. Lalu jika button 0 maka speednya itu 0. Lalu jika speed lebih besar sama dengan 99, maka speed sama dengan 45. Jadi kan speednya itu diindikasikan oleh slider. Setelah mencapai maksimal 99, maka slider akan kembali lagi ke angka 45, lalu akan naik lagi ke 99 dan seterusnya berkurang. Lalu ini untuk script dari si push button 1 dan push button 2. Yang pertama, if speed lebih dari sama dengan 45, maka if PB3 atau yang button yang pertama ya, push button 1 sama dengan 1, maka jadi lampunya itu menyala atau lampunya itu bisa mati. Lalu jika kecepatan atau speednya itu lebih besar sama dengan 45, maka si lampu PB4 ini sama dengan 1. Maka lightnya itu bisa nyala ataupun bisa mati. Jadi sama-sama bisa dinyalakan dan juga dimatikan pada saat kapan saja, dengan syarat di speednya itu lebih besar dari 1/45. Oke, setelah itu saya akan menunjukkan pertama-tama ini ya, server yang saya pakai, di mana menggunakan DASMB TCP dengan konfigurasi portnya Modbus PLC, di mana di sini menggunakan network address 127.0.0.1 dengan port numbernya 502 dengan device grupnya topik 0. Lalu langsung saja kita rentang. Nah, ini tampilan awalnya yang saya buat, dimana ini berjudul Power Generation System, pembangkit listrik tenaga angin oleh Christopher Melody, saya sendiri. Lalu kita next. Setelah next, tampilan awalnya. Jadi pada saat button awal ditekan, maka seluruh project ini akan berjalan dimulai dari kincir angin yang berputar, langsung akan mengalirkan tegangan yang akan diproses dan ditaikan tegangannya menggunakan transformator, lalu dialirkan oleh tiang-tiang transmisi dengan indikator slider ini. Nah, jika kecepatan angin ini indikatornya lebih dari 45, maka akan menyala menjadi warna kuning, artinya tegangan ini berhasil mengalir. Lalu untuk indikator selanjutnya, karena tegangan ini mengalir, kita bisa buktikan dengan I/O yang saya buat. Jadi si push button ini bisa menyala gitu.
Jadi misalnya listrik di rumah atau industri ini bisa digunakan karena berarti tegangan itu benar-benar teralir ke rumah dan industri. Lalu kita coba kontrol menggunakan PLC. Kita akan mencoba untuk PB1 ini atau rumah. Kita coba nyalakan menggunakan PLC. Nah, berhasil dikontrol oleh PLC, jadi si lampunya berhasil menyala dan berhasil kita matikan. Ini sebagai tanda bahwa sistem ini terhubung dengan PLC Schneider, software PLC Schneider yang saya sambungkan dengan ladder seperti ini. Jadi kesimpulannya, pembangkit listrik tenaga angin ini yang saya buat bisa terkontrol dengan PLC Schneider dengan indikator push button 1 dan push button 2 yang menyala akibat tegangan yang berhasil mengalir ke industri dan juga rumah-rumah. Setelah itu kita bisa matikan. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembuatan hingga penjelasan terkait proyek yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.